Subhanallah, pertanyaannya cukup bagus begitu, karena banyak orang yang sodakoh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, bahkan dikatakan kamu berbohong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari 14,5 abad yang silam telah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali beribadah dengan ikhlas. Jadi harus ikhlas. Bagaimana ciri ikhlas itu? Ciri ikhlas itu apabila tidak terkena penyakit, 4 penyakit. Yang pertama penyakit ria. Ketika sodakoh ingin dilihat orang, ibadah ingin dilihat orang, begitu namanya ria. Jadi kalau dia masukin kotak pada saat berjalan, dompetnya dibuka lebar-lebar, kemudian digulung-gulung, dilihatin dulu, baru dimasukin. Itu namanya ria. Ini penyakit ikhlas yang pertama. Yang kedua penyakit sum'ah. Ingin didengar orang kalau kita ibadah. Begitu. Bagaimana ciri kita menjadi orang yang ingin didengar ketika kita ibadah? Contohnya dalam sodakoh. Ketika DKM mengumumkan alhamdulillah sudah terkumpul infak sodako dari jamaah sekian, dari Fulan bin Fulan sekian, dari Fulan bin Fulan sekian, dari Fulan bin Fulan sekian, maka disebutlah nama kita, maka kita merasa bangga. Begitu, itulah ciri orang yang sum'ah. Senang apabila sodakohnya diumumkan. Sedangkan mereka yang tidak terkena penyakit sum'ah, ketika diumumkan disebut namanya, istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang ketiga ujub, merasa lebih istimewa, lebih hebat daripada orang. Berangkat sebelum azan subuh ke masjid, di masjid ngambil Quran sebelum datang waktu subuh, terus sholat subuh, qobliyah subuh, terus sholat subuh ikut zikir, terus diteruskan dengan zikir pagi. Orang-orang sudah pulang, dia masih berzikir di masjid. Pulang ke rumahnya, kata istrinya, "Papi, kok pulangnya belakangan?" "Siapa dulu?" Begitu. Nah, yang nyebut siapa dulu ini penyakit ikhlas. Dia tidak terasa sudah menjadi orang yang ujub, merasa lebih hebat pulang belakangan dari masjid, padahal itu adalah penyakit daripada ibadah seseorang. Yang terakhir adalah takabur. Takabur itu penyakit iblis. Makanya iblis itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaknat, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki sifat takabur. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Begitu. Contoh, begitu dia sodakonya lebih besar, masjid lebih beruntung, pesantren lebih beruntung, tapi dia setelah sodakohnya lebih besar, dia merasa aku yang paling hebat daripada kalian. Pada saat itu diucapkan atau tidak, tapi hatinya mengatakan ana khairu minhu,
maka itu adalah penyakit daripada ibadah, termasuk di dalamnya sodakoh. Jadi insya Allah kalau kita menjaga ibadah kita, sodakoh kita dari 4 penyakit ini yang disebut dengan riya, yang disebut dengan sum'ah, yang disebut dengan ujub dan takabur, maka insya Allah solat kita, sodakoh kita, puasa kita, bangun malam kita, terawih dan tahajud kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.